Prajurit TNI Serda Joseph Christian, anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 848 Satya Pandya Cakti, Yonif TP 848 SPC, menceritakan detik-detik dirinya bersama rekannya, Serda M. Chelsea Sigitwe, saat berhasil menangkap pelaku penjamretan telepon genggam. Berbekal disiplin dan keterampilan yang diperoleh selama menjalani pendidikan militer, keduanya sigap bertindak hingga pelaku berhasil diamankan. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar Pasar Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, pada Selasa, 3 Februari 2026, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, keduanya tengah berada di luar markas komando setelah mendapat izin perwira jaga untuk mencari peralatan daur ulang berupa besi, semen, dan kaleng yang akan digunakan membuat barbel olahraga. Serda Joseph menuturkan, saat sedang mencari barang bekas di sekitar pasar, dirinya melihat seorang pria berlari kencang sambil menggenggam sebuah handphone, disusul teriakan "maling" dari warga yang mengejar dari belakang. Mendengar teriakan itu, kami langsung refleks berbalik dan mengejar pelaku, ujar Joseph saat memberikan keterangan kepada Tribun Lampung, Kamis, 5 Februari 2026. Ia mengatakan, kejar-kejaran sempat terjadi sejauh kurang lebih 300 meter. Pelaku sempat melepas sandalnya agar bisa berlari lebih cepat saat dalam pengejaran kami. Walaupun begitu, kami berhasil mengunggulinya dan pelaku berhasil kami tangkap, katanya. Setelah pelaku berhasil diamankan, situasi sempat memanas lantaran massa yang mengejar pelaku berkerumun dan berniat menghakimi. Joseph kemudian menenangkan massa sembari meminta keterangan dari saksi dan korban terkait kronologi pencurian. Dari keterangan korban yang diketahui bernama Rizky, pelaku awalnya berpura-pura dalam kondisi terdesak dan berniat meminjam handphone. Saat korban lengah, pelaku langsung kabur membawa HP tersebut, jelas Joseph. Handphone milik korban berhasil diamankan dan langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara pelaku pencurian diserahkan kepada aparatur kampung setempat untuk diamankan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan proses mediasi yang ditengahi aparatur kampung, kejadian tersebut berakhir secara damai dan pelaku tidak diserahkan ke polisi. Kedua prajurit TNI tersebut kemudian kembali melanjutkan tugas dan pulang ke markas. Komandan Yonif TP 848 SPC, Letkol Infanteri Dewa Gede Mahendra, membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan bahwa kedua prajuritnya memang sedang ditugaskan untuk mencari atau membeli peralatan daur ulang untuk keperluan olahraga. Kami terbiasa dilatih untuk merespons cepat, terlebih dalam membantu masyarakat. Jika ada tindakan yang menyalahi aturan atau bersifat kejahatan, refleks prajurit pasti sigap, kata Dewa. Menurutnya, aksi sigap prajurit Yonif TP 848 SPC dalam membantu masyarakat bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, pada 7 Oktober, prajurit di bawah pimpinan Letkol Infanteri Dewa juga menggagalkan aksi pencurian 3 unit sepeda motor saat melintas di Tol Kebonjeruk, Jakarta. Selain itu, prajurit Yonif TP 848 SPC juga pernah mengevakuasi korban kecelakaan lalu lintas di Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah, pada 2026 saat korban belum mendapat pertolongan selama sekitar 30 menit. Kami memberikan apresiasi kepada prajurit yang selalu sigap berkontribusi membantu masyarakat. Terus laksanakan tugas dengan maksimal, ikhlas, dan buktikan bahwa kita adalah anak kandung dari rakyat dan hadir untuk membantu rakyat, tutupnya.